Jakarta sebagai kota metropolitan bukan cuma menawarkan pemandangan gedung bertingkat dan aktivitas padat penduduknya. Kalau kita biasa mengenal Jakarta dengan kemewahan dan juga tempat yang hype, banyak juga tempat legendaris yang terkenal dan jadi andalan orang-orang untuk hunting seperti kuliner hingga tekstil dengan beragam kualitas dan harga. Sekarang aku mau kalian temenin untuk belanja kain di salah satu pasar legendaris di Jakarta. Identik dengan tekstil, udah pasti terbersit nama Pasar Majestic sebagai destinasinya. Selain deretan toko tekstil dan kuliner, Majestic juga terkenal dengan barang pecah belah seperti piring keramik yang satu ini. Hai, kali ini aku lagi ada di Majestic nih. Pasar Majestic memang udah sangat legendaris banget dan terkenal dengan tekstil-tekstilnya yang beragam. Dan saat ini aku bakalan keliling untuk belanja tekstil di Pasar Majestic. Dan gak lupa kalau ke Pasar Majestic harus kulineran. Bakalan kemana aja sih selama aku di Majestic? Karena baru masuk area pasar, banyak banget spot favorit di sini. Nah, biasanya kalau ke Pasar Majestic aku udah ada toko-toko langganan nih. Nah, di belakang aku ada toko yang biasa aku datengin. Ikutin yuk. Ini dia langgananku dari lama untuk cari kain dengan kualitas terbaik. Bukan cuma variatif dari segi produknya aja, tapi kenyamanan selama berbelanja juga didapatkan di sini. Selamat siang Mbak, boleh dibantu Mbak? Selamat siang, saya lagi cari kain-kain polos yang berkualitas, kira-kira bisa ditunjukin Mas? Boleh, ada premium, linen premium, Mbak, kualitasnya bagus. Oke, ini linen ya. Bisa dicariin warna-warna yang agak natural nggak? Ini warna champagne ya Mbak ya? Kayaknya yang ada di depan ini warnanya natural-natural nih justru Champagne nih semua Mas. ya Mbak, ya warna-warnanya. Iya, coba yang ini bisa dilihat. Boleh ini. Nah, yang ini warnanya netral banget nih. Ini dia nih yang suka dicari sama Lelin. Kalau Lelin tuh sukanya warna-warna yang natural, tapi juga yang kualitasnya tuh yang bagus. Karena kalau kualitasnya bagus, pasti dipakainya nyaman. Coba Mas, ada warna lain lagi nggak? Mbak, warna nude. Oh, warna nude. Warna nude. Iya, warna nude. Oke, yang ini lebih ke coklat muda nih. Ini juga warna-warna yang sering kita pakai nih. Nah, kalau warna-warna kayak gini nih pasti dipakai nih Mas nih. Ini biasanya dipakai buat inner nih, kayak buat meja gitu atau juga buat celana. Kayaknya ini saya butuh deh beberapa meter nih. Kira-kira berapa meter perlunya? Buat sampel sementara kayaknya butuh di kira-kira 10 meteran lah. Nah yang ini nih Mas, yang linen ini kayaknya butuh sih beberapa buat sampel, kayaknya cukup di 10 meter aja ya. Ada Mbak. Ya, ada. Ada nggak stoknya? Ada Mbak. Yang ini dicatat Gin, ini 10 meter. Nah ini warnanya warna bener-bener basic banget nih. Kita biasa pakai nih Mas. Ini agak banyak deh. Ini minta di 20 meter ya. Ada nih. Waduh, ini nih. Ini warna abadi nih kok yang kayak gini-gini nih. Ya kan? Ini warna yang aman nih. Iya, warna kemas. Warna aman nih. Ini mirip kan sama yang saya Iya. pakai nih ya. Serupa tapi nggak sama. Serupa tapi nggak sama. Dan kalau udah dapet kayak gini, biasanya kalau balik lagi udah susah ya Mas ya. Ya, susah. Ini kan impor punya, nih jarang. Kalau yang ini kayaknya perlu juga, tapi 10 meter aja Mas. Ada. Oke, Ada. berarti ada berapa tadi? 1, 2, 4. 3, 4. 4 Mbak. 4 ya? Ya, siap. Nah, sekarang kalau untuk katun, kain katun Ada katun? ada. Ada.
Katun yang bagus tapi. Ada katun yang bagus. Oke, coba Mas kasih tahu Mas, Sini. kayak gimana Mas? Kalau ini katun-katun semua kayaknya Katun Mas ya? semua, katun yang Kalau bagus. yang berkualitas, yang bagus, maksudnya yang premiumnya yang mana? Mau polos apa pun? Polos. Polos ini, Polos. khusus putih semua nih polos ya. Oh, ini polos. Tapi ini warnanya putih ya. Tapi memang putih harus harus selalu ada karena ini warna-warna basic. Ini lembut-lembut banget. Selain putih ada Ada warna. warna-warna ada Pak, ini Pak, warna yang Oh, ini dia nih yang lagi Iya. dicari nih. warna-warni. Warni, tapi tetap warna-warna yang ini Mas, apa? Warna-warna basic nih. Nah, ini juga warna-warna kayak gini nih, ini lelin banget nih karena warna-warna yang natural kayak gini, warna krem, terus coklat, terus juga warna-warna yang soft-soft kayak gini ya, warna kaki itu biasanya kita pakai. Dan ini adem banget. Iya, katun Mas. Nah, Mas itu warnanya Mas, coba Mas lihat Mas. Coklat. Ini warnanya tua ya. Ini bisa buat atasan sih. Oh ya. Ini nanti saya mau buat ini kayaknya lengan panjang juga bisa. Ini adem banget ya. Iya, bahannya adem, full katun, pure katun. Ini boleh deh buat Oh, sampel siap. dulu. Nanti saya perlu di 6 meter aja dulu Oke, ada. yang ini ya. Oke, siap. Warna ini sama warna ini Mas. Warna ini ya, nude ya. Sama warna nude ya. Ini kira perlu antar berapa meter kira-kira Mbak ini perlunya? Ini ada berapa meter nih? Kayaknya tinggal segini nih. Habis ini. Habis kalau gitu yang ini harus diambil. Oke, Ini aja diambil. Sama warna ini juga nih. ya, muka ini warna. Warna mocha. Oh, muka juga habis juga nih, tinggal dikit lagi nih. Habis juga. Oke, kalau habis ya berarti yang ada di sini berarti jodohnya yang ini Mas. 3 ya? Tiga. Nggak ada lagi ya? Ini semua warna-warna terang. Oke Mas, 3. Oke, Ini aja siap. buat saya. Oke, sip. Ya. Selalu deh kalau udah hunting kain untuk produksi lelin, aku tuh bakalan betah dan fokus banget untuk cari padu padan dengan gambar yang udah aku buat sebelumnya. Biasanya nih kalau udah nemu yang cocok malah ketagihan dan malah muncul ide baru on the spot. Lanjut ke lantai berikutnya, aku cari dengan jenis kain yang berbeda. Mix and match di lokasi juga perlu banget loh, supaya dari sketsa yang udah ada nih bisa kegambar gimana sih cara pengaplikasiannya. Oh ya, pilihan kain di sini banyak banget guys. Dari satu jenis kain aja kita bisa pilih beragam mulai dari harga dan juga kualitas. Dan untuk produksi lelin pastinya aku bakal cari bahan dengan kualitas premium di sini. Karena pelayanan dan fasilitas mereka lengkap dan oke punya. Nah, tadi udah belanja di toko yang pertama, udah dapet kain-kainnya yang polosan dan sekarang mau belanja lagi nih di toko langganan aku yang berikutnya. Masih tetap cari padu padan buat Wastra Indonesia. Ya, Dibantu cari bahan apa? saya cari kain-kain polos yang kualitasnya bagus, terus juga yang adem buat dipakai. Wika, barang-barang yang premium. Ini linen premium. Dia pilihan warnanya juga ada banyak. Ini yang kualitasnya paling bagus ya, di sini ya. Kualitasnya paling bagus. Kalau warna-warnanya memang adanya yang ada di sini nih, semua udah lengkap. Betul, dia udah komplit, ada 35 warna. Oke. Saya cari tuh sebenarnya yang warna-warna agak sedikit natural, Mbak. Yang Boleh. warna tanah. Kalau yang natural kayak gini-gini. Nah, coba dilihat yang ini nih. Ini warna-warna yang selalu diburu sama brand Lelin karena warna-warnanya benar-benar natural. Tapi biasanya kalau di setiap toko itu warnanya tuh nggak ada yang sama. Dan ini kelihatannya agak mirip-mirip ya sama yang tadi. Tapi ternyata setelah dilihat lebih dekat itu memang beda sih. Teksturnya juga lain. Jadi ada ciri khas tersendiri.
mana lagi Mbak? Nah ini dia warna-warna basic. Oh, ini Iya, warna-warna basic. Kayak warna hitam tapi dia ada Iya. sedikit serat. Kita lihat di sini, ini sama-sama linen, tapi teksturnya beda. Kalau yang ini, dia seratnya lebih jarang-jarang dan ini lebih padat. Dan ini juga, linen tuh emang udah terkenal adem ya Mbak ya. Betul. Makanya karena memang dibuatnya aja dari serat-serat tumbuhan. Makanya ini jadi pilihan nih kalau misalnya cari kain-kain polos yang Betul. linen. Ada lagi warna lain Mbak? Warnanya banyak. Nah ini semua warna-warnanya. Warna terakota. Dan warna terakota ini favoritnya perempuan. Karena betul. bikin cerah. Warna terakota kayak gini. Ini kalau misalnya buat atasan, apalagi dikasih aksen-aksen kayak tenun nih cakep banget nih. Iya betul. Yang ini mau, ini kayaknya 20 meter ya. Oke. Oh, nah ini dia nih Mbak. Ini kain kulit kayu. Saya pengen cari kain polosannya yang bagus banget dengan kualitas yang bagus karena untuk padu padan sama kain kulit kayu. Karena nanti saya mau desain kain kulit kayu ini dengan innernya dari linen. Yuk kita cari Mbak. Siap. Warna-warnanya yang kira-kira cocok sama ini ya. Siap. Nah ini kita udah dapet nih beberapa linen yang pas sama kain kulit kayu dan ada 5 warna yang udah didapetin dan ini nanti buat dipadu-padankan dengan kain kulit kayu yang udah ada. Mbak jangan lupa ya dari 5 ini dipotong nanti. Siap. Nah ini kan kain linen premium nih memang bagus banget ya Mbak. Iya. Apa sih bedanya sama linen yang biasa? Bisa ada contohnya nggak Ada, kalau ada. linen yang biasa? Coba Mbak. Aku ambilin dulu ya. Oke Mbak. Nah ini Kak. Oh ini ya. Ya, Ini yang linen biasa ya. betul. Emang kerasa banget sih ya teksturnya ya, Iya. antara linen yang standar sama yang kualitasnya bagus. Betul. Sebenarnya kalau linen itu kan ada linen yang memang pure dari serat tanaman sama kalau yang standar tuh biasanya memang udah campuran dengan polyester ya Mbak ya. Betul. Jadi dipakainya sama-sama adem tapi kerasa lah kalau yang kalau yang ini tuh memang lebih lembut banget ya. lebih lembut. Dan warnanya juga lebih terbatas sebenarnya. Iya, betul. Makanya pas banget nih Mbak dapat warna-warna yang sesuai sama kain kulit kayu. Oke Mbak, lanjut Mbak. Tinggal Siap. dipotong ya. Iya. Sambil nunggu kain yang udah aku pesen, aku masih tertarik berkeliling ke beberapa lokasi yang gak kalah lengkap koleksi kainnya. Bukan cuma kain polosan aja, tapi sampai bahan kebaya pun tersedia di sini. Pasar Majestic ini konon dulu adalah tempat nongkrongnya anak-anak muda borjuis di bioskop Majestic. Dan di kawasan ini juga makanya semuanya dinamain Majestic. Dan di pasar Majestic ini juga bukan hanya sekedar tekstil-tekstilnya aja. Banyak kulineran yang enak-enak di sini. Aku udah gak sabar, udah lapar banget. Yuk kita cobain kulineran di sini. Pasar yang udah ada dari tahun 1950-an ini punya kulineran legendaris. Salah satunya ini nih, yang baunya dari kejauhan udah menggoda banget. Aduh, bau harum banget, asapnya kemana-mana. Kita harus cari nih sumbernya di mana. Wah, ternyata ketahuan nih. Sumbernya ternyata dari sini ya, Mas ya. Satenya baunya kemana-mana loh asapnya. Mas, boleh nggak pesan 1 porsi? 1 porsi ya, sate ayam ya.
Ini dia satenya udah dateng. Wangi banget. Ini sate ayam, isinya ada bumbu kacang tentunya, terus juga ada taburan bawang goreng, ada sambal dan pakai lontong. Kita cobain satenya. Jangan lupa lontongnya. Sate ini adalah salah satu makanan tradisional orang Indonesia, tapi setiap sate pasti punya ciri khas yang beda. Kalau sate ini punya bumbu yang kental banget, tapi enak banget. Dan ini sih emang bener-bener pengen ngunyah terus. Kawasan tekstil di Pasar Majestic ini konon katanya udah ada dari tahun 70-an dan termasuk dengan kulinerannya juga. Nah, khusus untuk sate ini katanya juga udah terkenal banget loh enaknya, sate Haji Sulaiman. Nah, buat kalian yang lagi pengen makan sate, kalau ke Pasar Majestic, kalian bisa cari di luar area tekstil ya. Di sini deket toko Rinas, di situ banyak yang antri dan benar-benar asapnya tuh menggoda banget. Udah cicipin sate sedikit, tapi masih lapar dan masih pengen cobain jajanan-jajanan yang lainnya. Udah banyak banget tuh di depan yang antri. Tapi di depan ada jualan buah-buahan karena di Pasar Majestic ini juga buah-buahannya lumayan segar-segar. Kita ke sana yuk. Seneng banget melihat jambu biji di sini karena jambu biji di Pasar Majestic ini biasanya segar-segar. Pak, jambunya nih Pak, jambu ini kelihatannya yang bagus, jambu kristal ya. Ini kayaknya baru petik ya. Kalau yang ini udah agak lama ya yang ini ya. Sama baru. Kayaknya jambu kristalnya aja deh Pak. Ini minta 1 kilo ya. Lihat deh jambu kristalnya, seger banget. Ini kelihatannya baru petik dan gak sabar deh. Ini bergizi tinggi nih Pak. Kriuk-kriuk. Kriuk-kriuk enak. 1, 2, 3, berapa 1 kilo? Biasanya berapa biji? 4. Kalau gitu yang ini tuker Pak, karena ini lebih bagus. 1 kilo aja ya Pak ya. Ya. Oke, makasih Pak. Ada lagi jambu yang kelihatan seger di sana. Jambu air, yuk kita lihat yuk. Silakan kelengkeng boleh. Kelihatannya ini seger-seger juga nih jambu airnya. Ini jambu air dari mana nih Pak? Semarang. Dari Semarang. Oh iya. Memang pas di Semarang saya pernah beli kayak ginian nih. Dan biasanya di sana dijualnya per keranjang gitu ya Pak ya. Pakai ronjo ya. Ini mau dong, Bu. Manis banget. Coba dong, cobain. Semanis apa sih? Semanis yang beli. Semanis yang dibeli apa semanis yang jual? Coba kita coba ya. Mau nggak? Dibuka lagi. Wah, panas ya. Banyak air namanya. Segar banget. Segar. Pilih ya. Ya, pilih. Mau 1 kilo buat 2 makan, kilo boleh. buat makan di mobil nih. Ya. Jadi nggak usah banyak-banyak. HP halus. Boleh. Mana Pak? Udah kayaknya 1 kilo belum ya? Oh belum, paling nggak 8. Enak banget. Sore-sore makan buah langsung di tukang buahnya. Udah selesai Pak? Buah segar. Oke. Ya. Nah, sepanjang jalan di depan ada yang jual, itu abang-abangnya kue-kue tradisional Indonesia. Dan yang pasti ini juga legend banget di Pasar Majestic. Yuk kita ke sana yuk.
ketemu kue ape. Kue ape ini adalah salah satu kue tradisional dari Betawi ya Pak ya. Dan ini dibuat dari tepung beras. Rasanya tuh enak gurih buat cemilan. Pak mau dong Pak? Nah ini dia nih kue apenya. Garing banget. Kalau itu kriuk-kriuk. Biasanya kalau makan kue ape tuh sensasinya itu nggak langsung ke tengahnya, makannya pinggirannya dulu. Nah, dapat lagi nih kue tradisional dari Betawi namanya kue pancong. Biasanya kue pancong ini dimakan untuk berbuka puasa. Dan udah ada kue pancong di depan mata, ada beberapa tumpuk. Boleh minta satu nggak Bang? Ya. Kue pancong, kue yang biasa buat tajil di bulan Ramadan. Masih anget banget. Dan ini kerasa banget gurihnya, karena isinya tuh ada tepung beras dan juga perpaduan dengan kelapa muda. Kalau misalnya pengen manis, kasih gula putih. Tapi karena aku nggak suka gula, suka yang gurih-gurih, jadi aku lebih nikmat makan langsung begini aja. Ini udah keburu sore, jadi rata-rata abang-abang di sini tuh udah tinggal yang matangnya aja yang jualnya. Jadi nggak bisa lagi lihat proses memasaknya seperti apa. Padahal sih aku yang ditunggu-tunggu tuh lihat prosesnya, terus makan langsung panas-panas. Tapi ya udahlah ya, kalau udah gak kebagian kita lihat aja. Masih ada yang lainnya nggak yang bisa dicicipin? Yuk. Halo Bang, masih ada nggak kue leker ya? Masih teh. Ya. Ya udah, cobain ya. Satu dulu, cobain di sini. Ini nggak ada yang masaknya nih. Udah habis. Wah, ini karena udah sore ya? Iya, udah sore. Udah sore udah pada habis, nggak apa-apa. Yang penting ini masih ada anget-anget sedikit. Kita cobain nih. Crispy, garing, enak. Enak banget. Rasanya tuh ya, kriuk-kriuk, teksturnya garing banget. Dan ini sih kalau dari rasanya tuh kayaknya bahan-bahannya, bahan utama itu dari terigu sama meses. Bener nggak Bang? Bang, biasanya jualannya dari jam berapa? 8 pagi. Jam 8 pagi sampai? Oh, jam setengah 6. Udah habis ya. Jadi kebagiannya tinggal yang udah matangnya ya. Buat kalian kalau ke Pasar Majestic, jangan lupakan kue leker. Harus beli, garing-garing enak buat cemilan. Ya Bang, es cincau ijo. Boleh dong satu porsi. Porsi. Diminum sini? Minum sini dong. Udah gelap-gelap gini masih jualan aja nih. Iya, sebentar lagi pulang sih. Oh, bentar lagi pulang. Biasanya jualannya jam berapa? Dari jam 9. Dari jam 9. Iya. Tapi emang es cincau ini paling enak siang-siang ya? Nanti siang. Sore-sore juga nggak ada masalah sih. Ini enak juga nih buat sore-sore. Cobain ya, sama duduk deh supaya enak. Nah, ini dia nih es cincau. Habis jajan tadi udah banyak. Sekarang saatnya minum minuman yang segar-segar. Es cincau. Warnanya hijau, campur putih, santan-santan, dan rasanya kita cobain. Gurih banget. Es cincau ini dibuat dari daun cincau. Jadi prosesnya tuh kayak daun cincaunya tuh direbus, terus dibiarkan sampai mengeras, dicetak pastinya, dipotong-potong, udah kayak gitu, terus ditambahin es sama santan, jadinya es cincau. Nah, karena keasikan belanja tadi benar-benar lumayan seru. Akhirnya nggak kerasa udah mulai sore, udah mau maghrib. Jadi pas kulineran nggak kebagian semua deh. Tapi nggak apa-apa, nanti lain kali bisa kesini lagi, bisa kulineran yang lebih banyak. Sekarang aku mau balik dulu dan mau istirahat. Sampai ketemu lagi.